Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Masih seputar program Guru Penggerak. Kali ini saya akan berbagi informasi dan pengalaman ya terkait dengan tugas CGP untuk membuat jurnal refleksi. Bapak dan Ibu, untuk jurnal refleksi ini dilakukan setiap 2 mingguan ya. Bapak Ibu silahkan jangan sampai tidak membuat ya, karena jurnal refleksi ini salah satu bagian dari kegiatan CGP yang wajib ya, karena Bapak dan Ibu setelah mengikuti pembelajaran, Bapak Ibu wajib membuat jurnal refleksi. Nah, untuk membuat jurnal refleksi, Bapak dan Ibu bagaimana caranya? Kita akan lihat ya, untuk jurnal refleksi 2 mingguan yang Bapak Ibu buat, nah nanti ada pedomannya ya, atau ada eh, penjelasannya. Nah, di sini kita lihat untuk pembuatan jurnal refleksi, ada beberapa model Bapak Ibu ya yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, Bapak dan Ibu, jurnal refleksi itu dibuat 2 minggu sekali ya. Kemudian pada awalnya mungkin tidak mudah untuk menuangkan gagasan refleksi ke tulisan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ini ada beberapa model refleksi yang Bapak Ibu bisa pakai. Yang pertama adalah model satu ya, model ke satu yaitu adalah model 4F ya, yaitu fact, feeling, finding, and future. Jadi Bapak Ibu silahkan ceritakan ya peristiwa yang terjadi seperti apa, kemudian bagaimana perasaannya, kemudian pembelajarannya apa yang Bapak Ibu dapatkan dari proses ini, kemudian penerapan ke depan seperti apa. Kemudian yang model yang kedua yaitu adalah description, examination, and articulation of learning ya, atau model DEAL. Yang pertama adalah deskripsikan pengalaman yang Anda alami dengan menceritakan unsur 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian analisis pengalaman tersebut dengan membandingkan terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian jelaskan hal apa yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Itu adalah model yang kedua. Model yang ketiga adalah 16 heads ya, atau teknik 6 topi. Di sini ada topi warna biru, proses, topi warna hijau, creativity, topi warna putih adalah fakta ya, topi warna kuning, benefit, topi warna merah adalah perasaan, dan topi warna hitam yaitu adalah yang menjadi perhatian ya, kelemahannya apa, risikonya apa, kesulitannya apa, dan sebagainya. Nah, di sini ada penjelasannya Bapak dan Ibu ya. Kemudian model yang keempat adalah papan cerita reflektif ya. Jadi buatlah 4 gambar bersambung yang mengilustrasikan refleksi Anda tentang hari ini dan berilah penjelasan singkat untuk setiap gambar. Nah, nanti Bapak dan Ibu, ini adalah model yang keempat ya. Bapak Ibu yang suka menggambar, silahkan bisa digambar menggunakan model yang keempat. Model yang kelima yaitu adalah connection, challenge, concept, atau change, dan change ya, atau 4C. Ya, di sini ada C yang pertama, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak. Kemudian C yang kedua, adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini. Kemudian C yang ketiga, ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang keempat, yaitu apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini. Itu adalah model yang kelima. Model yang keenam adalah 5R Bapak Ibu ya. 5R ini adalah reporting, responding, relating, reasoning, reconstruction. Yaitu ya, R yang pertama adalah reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Kemudian responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan, misalnya melalui pemberian opini, pertanyaan, ataupun tindakan yang diambil saat peristiwa berlangsung. Kemudian R yang ketiga adalah relating, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi yang dimiliki. Kemudian R yang ketiga, reasoning ya, atau menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain, misalnya dari teori atau kejadian lain yang serupa. Kemudian R yang kelima, yang terakhir, reconstruction, yaitu menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Kemudian model yang ketujuh adalah segitiga refleksi Bapak dan Ibu. Ya, ini juga sering dipakai CGP saya ya.
yaitu terkait dengan setelah pelajaran hari ini saya akhirnya mampu apa, kemudian setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami bahwa apa, kemudian perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah, dan setelah melakukan pembelajaran hari ini target saya berikutnya adalah ini. Jadi ini adalah segitiga refleksi yang sering dipakai ya oleh CGP. Bapak dan Ibu silahkan bisa pakai ini. Model ke-8 yaitu adalah model Driscoll, yaitu what, so what, know what ya. Kemudian model yang ke-9 model round robin Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh refleksi dengan model 4F ya. Nah, Bapak Ibu silahkan diceritakan seperti ini ya untuk refleksinya. Jadi ini adalah contoh refleksi yang benar Bapak Ibu ya. Jadi dibuat secara deskriptif Bapak Ibu ya. Nanti silahkan Bapak dan Ibu, ini adalah contoh refleksi yang sudah benar ya dari panduan. Bapak Ibu silahkan dibuat dengan baik ya, dengan memilih salah satu model refleksi. Itu Bapak dan Ibu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.